Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farita Nirata Melia dengan NIM 171011134 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang saya ambil dalam mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Judul yang saya ambil adalah pengaruh penerapan Employee Stock Ownership Program atau ESOP dan Value Added Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ada 4 indikator yang akan saya bahas, yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama mengenai latar belakang, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisinya. Definisi dari Employee Stock Ownership Program atau ESOP menurut Jensen and Murphy tahun 1990 menyatakan bahwa ESOP merupakan isu perusahaan untuk menyediakan insentif kepada manajer agar dapat meningkatkan kekayaan shareholders serta menyelaraskan kepentingan antara shareholders dan manajemen. Yang selanjutnya adalah Value Added Intellectual Capital. Intellectual Capital adalah seperangkat aset strategis tidak berwujud yang memberikan kontribusi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola, dan diterbitkan oleh organisasi. Selanjutnya adalah kinerja keuangan perusahaan. Menurut IAI tahun 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber yang dimilikinya. Pihak-pihak berkepentingan dalam kinerja keuangan perusahaan itu ada 3 pihak. Yang pertama adalah manajer. Manajer menggunakan kinerja keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, investor. Investor menjadikan dasar kinerja keuangan sebagai pengambilan keputusan investasi. Berikutnya adalah pemegang saham. Dasar untuk mempertahankan investasi atau melakukan investasi. Di sini saya juga akan menjelaskan motivasi saya mengapa saya mengambil judul tersebut. Dalam satu perusahaan, kita mengenal dengan istilah yang namanya agency problem, di mana menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen atau agent. Prinsipal termotivasi untuk mensejahterakan diri dengan meningkatkan profitabilitasnya, sedangkan agent memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Di sisi lain, agent memiliki informasi lebih mengenai perusahaan, sehingga agent dapat lebih fleksibel dalam mempengaruhi laporan keuangan. Konflik ini akan membuat berkurangnya kepercayaan prinsipal terhadap agent, sehingga prinsipal harus mengeluarkan biaya lebih atau agency cost untuk memastikan pekerjaan agent selaras dengan tujuan perusahaan. Untuk mengurangi adanya agency cost tersebut, strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan Employee Stock Ownership Program atau ESOP, supaya dapat menyelaraskan kepentingan antara shareholders dengan manajer. Namun di sisi lain, dunia perekonomian semakin berkembang, sehingga persaingan bisnis juga semakin ketat, yang mengharuskan perusahaan untuk mengubah cara mereka dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan harus mengubah strategi dari bisnis yang berdasarkan tenaga kerja atau labor-based business menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based business yang menjadikan perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Menurut Goh dan Liam tahun 2004, dengan adanya permintaan transparansi yang meningkat di pasar modal, informasi intellectual capital membantu investor menilai kemampuan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu. Dari hubungan antara Employee Stock Ownership Program terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Ria Ans dan Kurniati dan Muhammad Raifi tahun 2018 menyatakan bahwa ESOP atau Employee Stock Ownership Program berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Isbahnah tahun 2015, Employee Stock Ownership Program atau ESOP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk pengaruh Value Added Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan, menurut Setiarini Santoso tahun 2015 menyatakan bahwa CEE berpengaruh signifikan positif, sedangkan HCE dan SCE berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Yesinta Trivena Dwi dan Sars Els Hatane tahun 2015 menyatakan bahwa CE, HCE, dan SCE menunjukkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan saya ambil di sini adalah bagaimana pengaruh Employee Stock Ownership Program terhadap kinerja keuangan perusahaan.
dan bagaimana pengaruh value added intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu membuktikan ada atau tidaknya pengaruh signifikan penerapan Employee Stock Ownership Program atau ESOP terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya adalah membuktikan ada atau tidaknya pengaruh signifikan penerapan Value Added Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk manfaat penelitian, di sini secara teoritis, untuk memenuhi penelitian akademik terkait pengaruh penerapan Employee Stock Ownership Program atau ESOP dan Value Added Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada investor dan calon investor tentang bagaimana pengaruh dari penerapan Employee Stock Ownership Program atau ESOP dan Value Added Intellectual Capital. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.